Shalom saudara, kembali lagi dalam program Voice Note Renungan Harian Majelis Resort GKE Puruk Cahu. Kali ini bersama saya, Pendeta Regina Elriana, pendeta yang melayani Jemaat GKE Pandohon Iman Tahujan Ontu. Renungan firman Tuhan hari ini, Jumat 19 Agustus 2022, saya beri judul Demokrasi Bukan Demonstrasi, dengan teks Alkitab dari Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, puji syukur hanya padamu ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong dan mengurapi hamba-Mu, agar dimampukan untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Dan warga jemaat yang mendengarkannya diberi kemampuan untuk dapat mengerti dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami, seraya membuka hati dan pikiran ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita hari ini. Sabda Tuhan mengatakan bahwa rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2022, kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Berkenaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,
kita tentunya sepakat bahwa kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan dan kesepakatan kesatuan dari rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi. Secara konseptual, demokrasi berarti kedaulatan dan sistem pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, berangkat dari teks bacaan kita hari ini, sebenarnya kehadiran Paulus dan Silas sama sekali tidak melakukan pelanggaran demokrasi. Mereka hanya datang dan mengajar tentang Yesus selama 3 hari Sabat berturut-turut. Dan tindakan demikian dipandang sebagai ancaman bagi orang-orang Yahudi di Tesalonika, hingga akhirnya memicu tindakan yang tidak diinginkan, yaitu keributan dan hasutan untuk melakukan demonstrasi di rumah Yason. Orang-orang Yahudi marah karena banyak orang mengikuti Paulus dan Silas serta percaya kepada Yesus Kristus. Mereka merasa terganggu atas kehadiran Paulus dan Silas, sebab beberapa kepentingan terkait pemerintah menjadi terusik. Memang tidak selamanya demonstrasi berkonotasi negatif. Demonstrasi bisa saja membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Namun, jika demonstrasi tidak terkontrol, demonstrasi bisa saja menghancurkan kesatuan dan persatuan. Dari teks bacaan pada hari ini, kita juga dapat memahami bahwa pekerjaan Tuhan tidak dapat dirusak oleh manusia. Sekeras apapun usaha orang-orang Yahudi untuk memberhentikan pelayanan Paulus dan Silas, namun Tuhan tetap menyatakan karunia untuk menjaga dan memelihara pekabaran Injil ke seluruh negeri. Tuhan berkenan memakai Yason dan saudara-saudaranya, sehingga Yason berani memberikan jaminan bahwa apa yang diajarkan Paulus dan Silas bukanlah ajaran kebencian ataupun kekacauan, melainkan ajaran untuk membangun kehidupan rohani. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan bahwa sebagai orang Kristen yang sekaligus juga merupakan masyarakat Indonesia, hendaknya kita mampu menjalankan demokrasi yang baik dimanapun kita berada. Demokrasi yang baik bukan tentang perang ataupun permusuhan, melainkan aset dalam membentuk, menjalin persatuan dan kesatuan antar sesama. Berkaitan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka kita perlu belajar. Yang pertama, menempatkan demonstrasi sebagai bagian dari demokrasi. Jadi, penting bagi kita untuk selalu berusaha kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Yang kedua, jangan berkecil hati jika pekerjaanmu dipandang remeh oleh orang lain. Meskipun engkau dalam kesesakan, percayalah, Tuhan itu selalu tepat waktu. Ia tidak pernah terlambat, tidak pernah juga terlalu cepat. Ia akan menolongmu dengan caranya. Jika dua hal itu dapat kita terapkan dengan baik, percayalah, kita dimampukan untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa.
Kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur atas bimbingan kasih-Mu yang telah memampukan kami untuk mendengar dan memahami sabda firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini boleh termatrai dengan baik di dalam loh hati dan pikiran kami, sehingga olehnya kami beroleh hikmat yang mampu mengarahkan kami pada jalan kebenaran. Bapa di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini dengan penuh kasih kami mendoakan saudara-saudari kami, Jemaat GKE Immanuel Tumbang Tonduk. Kami berdoa agar mereka senantiasa hidup dalam kesatuan hati, sehingga dapat terus bersekutu, bersaksi dan melayani. Roh Kudus mulah yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan, serta dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam iman dan pengharapan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami pun hendak menyatakan syukur kepadamu. Kami bersyukur atas nafas kehidupan yang sampai saat ini Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur pula atas kasih-Mu yang selalu menghiasi kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Kiranya segala hal yang telah terjadi ini dan yang telah Tuhan berikan kepada kami dapat membawa kami untuk lebih dekat kepadamu. Dengan tulus dan rendah hati, kami doakan negeri ini. Kami doakan pimpinan negeri ini, terkhususnya pimpinan daerah Kabupaten Murung Raya. Kami serahkan segala hal yang ada di dalam hidup ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau akan menuntun dan merancangkan rancangan damai sejahtera bagi sekalian orang yang percaya kepadamu. Engkau yang membentuk kami, dan Engkau pula yang akan memulihkan kami di setiap musim kehidupan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian layanan firman Tuhan dan doa pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus Kristus memberkati.